Saya Gita Permata Hardika, saya adalah mahasiswa semester 4 program studi Sarjana Ilmu Keperawatan. Nah, hari ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya akan membuat suatu video yaitu terkait dengan pencegahan HIV/AIDS dengan mata ajar keperawatan HIV/AIDS. Jadi, mari teman-teman kita sama-sama bagaimana sih pencegahan HIV/AIDS. Apakah kalian tahu apa itu HIV/AIDS? Maksud saya adalah apakah kalian telah mengenal atau masihkah stigma kalian jelek terkait penderita HIV? Saya akan bantu menjelaskan pengertian HIV terlebih dahulu. HIV atau Human Immunodeficiency Virus merupakan retrovirus yang menjangkiti sel-sel sistem kekebalan tubuh manusia, di mana sistem kekebalan tubuh manusia mengalami penurunan fungsi, bahkan sel-selnya mengalami kehancuran. Lalu, apa itu AIDS? AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome merupakan komplikasi dari setiap gejala atau infeksi dari si HIV ini tadi. Nah, sekarang sudah tahu kan pengertian tentang HIV/AIDS? Sekarang saya akan jelaskan terkait dengan tanda dan gejala dari HIV/AIDS. Yang pertama adalah seseorang yang terkena HIV/AIDS akan mengalami demam tinggi yang tidak kunjung turun atau berkepanjangan, lalu diare dalam jangka panjang, serta mengalami sariawan di mulut, dan juga adanya pembengkakan kelenjar getah bening. Lalu pasien juga akan mengalami kanker kulit. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana penularan dari HIV itu sendiri. HIV sendiri itu terdapat di dalam cairan tubuh manusia seperti darah, cairan semen, cairan vagina, dan air susu ibu. Lalu bagaimana sih HIV ini dapat menyerang seseorang atau menularkan seseorang? Jadi yang pertama adalah melalui hubungan seks yang dilakukan secara tidak aman seperti tidak memakai kondom, berganti-ganti pasangan, lalu melakukannya pada anal dan dubur. Kemudian yang kedua adalah infeksi bisa terjadi melalui menggunakan jarum yang bergantian seperti pada saat pembuatan tato maupun pada saat penggunaan obat-obatan terlarang seperti narkoba. Nah, yang ketiga adalah penularan dari ibu kepada bayi melewati air susu. Nah, yang terakhir adalah transfusi darah yang dilakukan secara tidak steril. Ini sangat berisiko tinggi untuk mengakibatkan seseorang itu terinfeksi virus HIV. Nah, kalian harus setia pada pasangan kalian. Lalu, lakukan seks secara aman dan menggunakan kondom. Yang kedua adalah tidak bergantian jarum suntik, atau yang terpenting itu tidak melakukan penataran tubuh ataupun menggunakan narkoba. Lalu yang ketiga adalah melakukan transfusi darah secara aman. Perhatikan jika alat-alat itu steril. Mungkin banyak yang bertanya, apakah HIV ini ada obatnya? Jawabannya adalah tidak ada. Ya, obat tidak sepenuhnya bisa menyembuhkan penyakit HIV, namun bisa memperlambat dari perkembangan virus HIV. Nah, obat-obatan ini adalah obat-obatan antiretroviral, di mana obat-obatan antiretroviral ini akan membantu memperlambat perkembangan dari virus-virus HIV yang akan merusak sistem kekebalan tubuh serta mencegah terjadinya AIDS. Banyak sekali mitos yang bermunculan sehingga stigma masyarakat semakin buruk terhadap si penderita HIV. Seperti berikut adalah mitos-mitos yang beredar di tatanan masyarakat. Yang pertama adalah apakah HIV ini bisa menular dengan gigitan serangga atau gigitan nyamuk? Jawabannya adalah tidak, karena HIV itu sendiri tidak menular melalui gigitan serangga. Selanjutnya adalah apakah HIV ini dapat menyebar melalui sentuhan yang dilakukan terhadap si penderita, seperti berjabat tangan, berpelukan, atau makan bersama? Tentu saja tidak. Kita masih bisa melakukan berjabat tangan dengan si penderita, berpelukan, atau bahkan makan bersama dengan si penderita. Lalu yang ketiga adalah mitos terkait dengan apakah HIV ini tadi hanya pada kalangan homoseksual atau kaum homoseksual, atau juga pada pengguna narkoba saja? Tentu saja tidak, karena penularan HIV ini
dilakukan jika seseorang tidak melakukan seks secara aman, tidak menggunakan kondom, dan berganti-ganti pasangan. Lalu yang terakhir adalah mitos terkait dengan apakah HIV ini bisa dilihat secara kasat mata, bisa dilihat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tentu saja tidak, karena tanda dan gejala yang di awal adalah asimptomatis atau tidak ada tanda gejala yang bisa terlihat langsung, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan. Lalu perlu diperhatikan jika orang yang menderita HIV/AIDS ini akan sangat bisa menularkan